bisa dikonfirmasi. Tapi banyak nggak sih, masih banyak peredaran rokok ilegal di wilayah Garut, khususnya wilayah Wirang Tamur, Seruni Timur? Kalau banyak ya relatif ya Pak ya. Kami terus berusaha maksimal untuk melakukan penindakan juga pengumpulan informasi. Jadi kalau banyak pasti relatif, itu terus berkembang seiring. Kalau di skala perbandingan antara yang ilegal dan ilegal yang berada di pasar itu berapa banyak sih? Perkiraannya ada ya? Nggak bisa. Yang jelas makin menurun trennya. Makin menurun. Bukan makin naik karena rokok murah ya? Indikatornya kalau kami itu karena mulai banyak rokok-rokok resmi penjualannya yang naik. Indikator kami tahun 2022 target penerimaan kami itu 26 M, itu tercapai sekian. Nah sekarang baru setengah tahun kami sudah mencapai 36 M. Jadi naiknya sudah 140%. Itu cukai ya? Cukai rokok aja. Cukai rokok aja. Artinya Di wilayah Tasik ya. iya di wilayah Priangan Timur. Priangan Timur. Artinya yang sudah dilakukan oleh teman-teman, kami bekerja sama dengan Pol PP dan TNI juga Polri itu ada. Kalau ngelihat pola penyebarannya biasanya dari apa sih? Pola penyebarannya ya mereka bisa menggunakan semua ya, makanya Kebanyakannya, mayoritasnya? kan e-commerce ya, Iya. yang perkara ini ada. Yang sekarang sedang berkembang e-commerce. Jadi dijual melalui daring itu? Tapi itu tidak ada proses raja dari daring itu? terus kami selalu bekerja sama, begitu dapat ini pasti kamu langsung infokan ke marketplace-nya agar di-ban gitu. Tapi tidak ada penindakan lanjutan ya Pak? Karena kan sebetulnya tadi pertanyaannya kan sama, apakah ketika proses ini terus tangkap, itu kan pasti ada produsennya gitu. Apakah tidak sampai ngejar ke produsennya gitu? Oh semua kami lakukan dari berbagai segmen ya. Dari hulu sampai hilir juga di distributor. Apakah memang si produsen ini gitu kan kalau melihat produknya kayak sama gitu? Ya dari yang sebelumnya gitu. Ini persoalannya karena mereka itu kan yang pernah terungkap ya di daerah hulu itu mereka bahkan ada yang mobile. Jadi mesinnya itu di kendaraan. Oh mesin pembuatnya? Iya pembuatnya. Itu jadi susah gitu kan? Iya. Tapi masih di Pulau Jawa atau memang lintas pulau Pak? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Utara yang terungkap. Yang Oh, dominan. Iya. Ya, ini cukup kali ya buat beliau. Bu, video ini Bu. Jauh nih, dari Tasik nih. Bu, ini Pegang Bu. Iya. atas nama siapa Bu? Ibu Eli Safrida. Kalau ada yang belum, Nah, nusok di udut ku amang. Hah? Nusok di udut ku amang ya. Tetap muli. Jarak lagi biar dapat semuanya kita foto. Kenapa saya juga mengarahkan kepada Bapak Kasatpol PP? Karena untuk wilayah Garut ya, untuk wilayah Garut dengan jumlah 735.320 batang ini, 735.320 batang itu termasuk cukup besar. Ya, tapi kurang banyak. Ya. Maka Pak Kasatpol PP. Pak Kasat sehat Pak? Sehat. Oh, saya nanya itu dulu Bu. Takutnya lagi nggak sehat. Proses raja ini seperti apa sih Pak saat ini? Jadi proses rajianya kita ini selalu bekerja sama dengan tentu saja dengan Bea Cukai ya. Karena ini kewenangannya ini adalah penegakan undang-undang. Ini di penyidik Bea Cukai. Kita bantu secara kewilayahan, kebetulan wilayah Garut kita adakan operasi bersama dengan Bea Cukai. Ini berkali-kali kita mengadakan operasi ini ya. Cuma yang naik ke proses pengadilan sekarang yang sekarang. Kenapa Pak yang ini naik, yang lainnya? Yang lainnya kan bisa ini kan di undang-undangnya kan bisa langsung bayar denda, ya, bisa langsung bayar denda. Ya. Jadi kecil gitu, kalau ini besar gitu karena atau apa nama? Lumayan juga. Jadi yang temuan-temuan sebelumnya juga kita dapat Bu ya. Jadi langsung itu proses pembayaran denda. Nah,
itu seperti yang pernah diberitakan yang terjadi yang kita tangkap di Limbangan waktu itu. Nah, yang di Limbangan juga pernah kita tangkap juga. Pak, totalnya udah berapa bungkus ini, Pak, yang berhasil Berapa? diamankan? Berapa batang? Di Garut itu berdasarkan data kalau di jumlah ini sudah 3 juta lebih. 2 juta batang 3 juta batang lebih. Dari tahun berapa Pak sih Pak? Atau Ini selama tahun sekarang. Oh, tahun ini saja Pak. sekarang. Jadi selama saya menjabat itu sudah 3 juta. Berarti peredarannya sudah benar-benar mengkhawatirkan, Pak? Memang termasuk mengkhawatirkan karena menurut informasi temuan terbanyak itu di rekan kami di Bekasi itu 600.000. Ini di Garut Udah bisa 3 lebih juta. dari 600.000. Kalau sebarannya Pak, kebanyakan di utara, kota atau selatan sih Pak? Sama. Penyebarannya? Penyebarannya sama. Karena yang didapat juga kemarin kan di wilayah agak ke selatan ya. Terus kemarin kita di utara sebelumnya. Kalau melihat trennya Pak, kebanyakan tangkapan Bapak lah istilahnya, apakah di tingkat distributor atau di tingkat pengecer, atau pernah juga tangkap tangan pengiriman skala besar? Nah, waktu kejadian di Limbangan, kejadian di Limbangan, itu bahkan kebetulan yang kami sama-sama dengan Bea Cukai tangkap itu ada pengiriman untuk ke luar daerah Garut. Dari Garut? Nah, bukan, jadi ketangkapnya di Garut. Ketangkapnya di Garut. Pas dilihat ternyata ada untuk Cianjur, ada untuk mana, cuma ketangkapnya di Garut. Ketangkapnya di Garut. Kalau ini dari mana sih Pak? Dari mana? Dari luar Jawa Barat. Masuk di Jawa Tengah, Pak? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Ya. mana? Masih penyidikan. Kami tidak bisa menyampaikan kan kita terus kita melakukan penyidikan lebih lanjut. Kalau disebutkan sekarang malah di sana sudah hilang. Tapi kalau untuk Garut Pak, apakah banyaknya di pengecer atau di distributor Pak? Yang kita temukan pengecer juga pernah, Enggak banyaknya Pak, skala banyaknya, persentasenya, dominasinya mana Pak? hampir seimbang. Pengecer biasanya disebut ada motorisnya, jadi kita temukan motor, pengedarnya pakai motor ternyata bawa barang. Kalau yang ini misalnya nanti dibuktikan di pengadilan apa ini distributor atau apa, yang jelas kami temukan bunker. Pak, untuk ada pengecer untuk warung-warung apa seharusnya ditolak atau bagaimana sih ketika ada yang Ya, himbauan kami memang kita juga di samping kita operasi gabungan, kita juga ada sosialisasi. Ini sampai ke kecamatan-kecamatan, sering diundang para penjual juga, para pemilik warung. Jadi jangan sampai tergiur dengan keuntungan, tanpa memikirkan resiko, ya, tanpa memberikan resiko. risiko hukumannya apa, Pak? Ya misalnya ini kan lumayan dendanya juga. Kalau yang pengecer di warung-warung itu Sama kena denda juga. Dendanya berlapis kan, dari sekian kewajiban cukainya kan itu berlipat dendanya. berarti Terus sosialisasi. berapa banyak Pak untuk pengecer? Apanya? Untuk pengecer kalau misalnya tiba-tiba dia menjual Dia kalau misalkan pengecer menjual dendanya berapa atau apa? Sama, pemberlakuannya sama dendanya itu. Berapa sih Pak? Jadi ada ketentuan berapa kali lipat misalnya dari cukai. Itu ada. jadi untung nggak seberapa justru berurusan dengan hukum. Nah itu masalahnya. Jadi kita memberikan pengertian kepada pedagang jangan tergiur dengan keuntungan. Mereka kadang-kadang berpikir membelikan satu bungkus 4.000 dijual jadi 10.000 kan untung besar kan gitu. Ada himbauan Pak, jangan beli rokok murah atau apa gitu Pak? Suka kita sosialisasi kan. Ada gitu. buat wartawan jangan beli Nah, wartawan juga jangan beli. Iya Pak. Iya Pak, nggak tahu Pak, nggak ada Pak wartawan. Udah sugih Pak. ada pelanggan ya Pak. Boleh izin Pak di sebelah sini foto. Baik pemirsa, itu dia ini kejaksaan menerima limpahan kasus begitu dari Satpol PP, dari Bea Cukai soal rokok ilegal di Kabupaten Garut. Memang tadi disebutkan kata Satpol PP bahwa penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Garut ini sudah mengkhawatirkan begitu. Dalam 1 tahun terakhir ini, dalam 1 tahun ini diketahui disita ada sebanyak 3 juta batang rokok ilegal begitu, yang kiriman dari luar, yang melintas ke Garut kemudian tersita di Garut, dan macam-macam begitu, termasuk sitaan-sitaan dari warung-warung yang menjual rokok-rokok ilegal ini. Mengimbau Satpol PP menghimbau untuk masyarakat maupun penjual untuk berhenti begitu menjual rokok-rokok ilegal begitu tanpa cukai, karena ini bakal
bisa merugikan begitu, dan nanti jika ketahuan ini akan didenda begitu berkali-kali lipat dan berurusan dengan hukum. Untung nggak seberapa, tapi berurusan dengan hukum karena menjual rokok ilegal. Begitu pemirsa.